Danrem 082 Citra Pancayuda Jaya, mengikuti rapat pimpinan TNI Angkatan Darat 2021 secara virtual. Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Rapat pimpinan TNI Angkatan Darat dibuka secara resmi oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabesat dengan tema membangun TNI Angkatan Darat yang adaptif, diikuti oleh para Pangkotama, Kepala Balakus dan Komandan Korem se-Indonesia. Danrem 082 Citra Pancayuda Jaya, Kolonel Infanteri M. Daryanto mengikuti rapat pimpinan tahun 2021 secara virtual, di ruang rapat Makorem 082 Citra Pancayuda Jaya, Jalan Veteran Nomor 3 Kota Mojokerto, Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021. Kasat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan TNI Angkatan Darat yang dapat hadir di Mabesat dan yang mengikuti Rapim secara virtual, yang sampai saat ini tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan menjaga nama besar TNI Angkatan Darat. Bahwa pola bertahan hidup suatu bangsa tergantung kepada 4 faktor, yaitu: pertama, teritorial atau wilayah negara tersebut terdiri dari bumi dan udara. Kedua, jumlah penduduk. Ketiga, energi. Dan keempat, pangan yang tersedia di negara tersebut. Kasat menjelaskan bahwa rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dengan penggelaran satuan baru dan modernisasi alutsista oleh karena pertahanan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama saat ini ada pada TNI, untuk menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan NKRI, jelas Kasat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menjalankan tugasnya, TNI Angkatan Darat melaksanakan tugas OMP dan OMSP. Tugas OMSP diantaranya adalah membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam. Bencana yang kita hadapi saat ini adalah bencana non-alam berupa pandemi COVID-19, yang berdampak pada terpuruknya perekonomian. Korban akibat pandemi COVID-19 lebih banyak dibandingkan dengan korban perang dan bencana alam. TNI Angkatan Darat siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan Rapim TNI Angkatan Darat tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI. Tujuan dari Rapim TNI Angkatan Darat ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020, menyamakan persepsi, menyampaikan kebijakan dari garis besar petunjuk pelaksanaan program dan anggaran atau P3A tahun 2021 serta pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat pada tahun 2021. Dalam rapat pimpinan TNI Polri yang lalu, Presiden mengingatkan tentang semakin berat dan kompleksnya tantangan ke depan. Panglima TNI menjelaskan bahwa ancaman kesenjangan ekonomi, senjata biologi serta perang hibrida dan siber harus diantisipasi dengan baik oleh bangsa Indonesia, dan TNI Angkatan Darat secara bertahap melakukan penyelarasan pembangunan kekuatannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman-ancaman tersebut. Di akhir rakor TNI Angkatan Darat 2021, Kasat menyampaikan visi TNI Angkatan Darat adalah solid, profesional, tangguh, modern, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat. Sedangkan misi TNI AD adalah: 1. Mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan jajaran TNI Angkatan Darat yang profesional dan modern dalam penyelenggaraan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia di darat. 2. Meningkatkan dan memperkokoh jati diri prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Mewujudkan kualitas prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan yang sistematis, dan meningkatkan kesejahteraannya. 4. Mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional, mewujudkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat baik dalam rangka confidence building user maupun untuk meningkatkan profesionalitas prajurit. 5. Mewujudkan kemanunggalan TNI, rakyat sebagai roh kekuatan TNI Angkatan Darat dalam upaya pertahanan negara.